Di dalam hidup, apapun yang kita lakukan, itu pasti ada tips and triknya. Kalau misalnya kita mau public speaking, pasti ada tips and triknya. Gimana caranya supaya kita bisa percaya diri pada saat pertama kali public speaking, supaya nggak grogi. Kemudian kalau misalnya kita negosiasi, itu pasti ada tips and triknya juga. Gimana supaya kita negosiasi, kita menang, tapi lawan musuhnya juga nggak terlalu dirugikan. Kemudian kalau misalnya kita main catur, pasti ada tips and triknya juga. Gimana cara skakmat musuh dalam beberapa langkah. Sampai dengan bermain Mobile Legends, pasti ada tips and triknya. Yang dimana kalau kita ikutin tips and triknya, itu akan punya impact yang sangat besar pada apa yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan share tips and trik terkait dengan menjalani hidup dalam mengejar goal. Jadi bagi kamu yang sedang dalam proses mengejar goal, ini adalah 5 trik dari saya yang menurut saya bisa membantu kamu dalam perjalanan mencapai goalnya kamu dalam hidup. Yang pertama adalah mengelola energi. Ini adalah salah satu ilmu yang menurut saya paling penting. Jadi kamu harus peka terhadap energi diri kamu. Jadi ini bisa kamu rasakan. Misalnya kamu sekarang coba diem aja 1-2 menit, coba rasain energi kamu ini sekarang di level berapa. Setiap hari kamu semakin memikirkan tentang energi ini, semakin kamu peka. Ya, jadi ibaratnya kalau handphone itu kan ada baterai. Nah, badan kita itu ya baterai itu si energinya itu. Nah, tiap orang punya energi terbesar itu di jam yang berbeda-beda. Kamu harus tahu kamu ini energi terbesarnya itu kapan. Kalau saya energi terbesarnya itu jam 2 sampai jam 5 ya sampai sore, dan orang lain itu bisa berbeda. Ada orang yang energi terbesarnya jam 8 sampai jam 10 pagi, ada juga yang jam 9 sampai jam 11 malam. Beda-beda pasti, tapi kamu harus tahu kapan. Kenapa? Karena kamu harus mengarahkan aktivitas yang butuh energi yang besar pada jam tersebut, supaya aktivitas itu bisa lebih efisien dengan pemikiran yang lebih baik dari kamu karena otaknya lagi maksimal kerjanya. Nah, ini adalah alasan kenapa banyak sekali konglomerat yang mereka memangkas aktivitas yang menghabiskan energi. Kalau kita berkaca ke konglomerat yang ada di Amerika, misalnya seperti Jeff Bezos ataupun Mark Zuckerberg, mereka itu tiap hari pakai baju yang sama, warnanya sama. Supaya apa? Supaya mereka nggak capek milih-milih baju lagi. Karena kan baju nggak penting, yang penting tertutup badannya. Yang penting rapi. Nggak penting mau style yang seperti apa, warna yang seperti apa, itu nggak penting. Nah, kalau misalnya mereka milih baju, terus mau pesen makanan mereka pesen lagi, segala kecil mereka lakukan, maka yang terjadi adalah decision fatigue. Otaknya itu udah kepake banyak untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, ini kamu harus peka. Ya, seperti saya sudah mulai peka. Misalnya kalau saya pesan makanan yang saya pesan biasanya selalu sama. Banyak orang yang bilang, loh, lu kok nggak coba-coba yang lain? Kenapa saya nggak mau? Karena menghabiskan energi. Waktunya habis lagi. Coba aja kamu lihat pada saat kamu pesan makanan online. Habis waktu nggak? Pernah nggak sampai capek gitu setengah jam, matanya capek, bener-bener energinya berasa habis cuman buat cari makanan. Itulah yang akan membuat decision fatigue nantinya. Sehari-hari kamu tadinya performanya tinggi, bisa-bisa nggak tinggi karena sudah habis buat begituan. Kamu harus pilih makanan, kamu pilih baju yang kamu mau gunakan, terus hal-hal yang menghabiskan energi itu nggak kamu pangkas. Nah, jadi sekarang tugas kamu adalah kamu harus bisa mengelola energi kamu dengan baik, kamu harus melihat aktivitas mana yang tidak penting dan bisa kamu pangkas. Contohnya seperti tadi, makanan pesan yang sama terus, baju pakai yang sama terus. Dan hal-hal yang nggak penting yang bisa didelegasikan, kamu delegasikan. Kemudian hal yang kedua yang menurut saya penting adalah belajar untuk fokus pada apa yang ada di depan. Jadi kalau misalnya sekarang saya sedang berbicara di depan kamera, maka fokus saya adalah berbicara di depan kamera. Fokus saya adalah pada apa yang mau saya ucapkan supaya bisa berguna pada yang menonton video ini. Sama dengan kamu pada saat menonton video ini, fokus kamu adalah menonton video ini. Jangan sampai kamu malah pada saat menonton video ini, kamu lagi mikirin tentang pekerjaan kamu. Pada saat kamu bekerja, kamu mikirin tentang video yang lain. Nanti pada saat kamu lagi di rumah, kamu pikirkan tentang pekerjaan. Jadi lompat-lompat otaknya. Paralel gitu, semua pekerjaan dilakukan sekaligus di dalam otak. Jadi pada saat di rumah, ya kamu fokus di rumah. Sudah sampai di rumah, pulang dari kantor, nggak usah pikirin pekerjaan lagi. Pada saat pergi berlibur, fokus pada liburannya, nikmatin. Pada saat bekerja, fokus pada pekerjaannya, supaya kerjanya maksimal, nggak usah pikirin liburan.
gitu. Kamu harus belajar ini, karena ini satu teknik menurut saya yang impact-nya juga cukup besar ya. Karena ada yang namanya attention residue. Jadi kalau misalnya kamu pakai otak secara paralel seperti itu, pada saat kerja mikirin liburan, pada saat liburan mikirin pekerjaan, otak itu kerjanya lebih lambat, akan kurang maksimal. Ya sama seperti ketika kamu kerja, dikit-dikit kamu lihat TikTok, kamu kerja dikit-dikit kamu cek email, kamu kerja dikit-dikit kamu cek WhatsApp-nya kamu. Itu pasti saya yakin yang nonton ini banyak yang seperti itu. Nah, kamu harus rubah kebiasaan kamu supaya bisa naikin performa kamu di dalam hidup, termasuk di dalam hubungan. Banyak orang yang di dalam hubungannya itu berantem karena pasangannya ketika lagi bareng, dia mikirin kerjaan. Pada saat lagi kerja, mikirin pasangannya. Kebalik. Jadi pada saat dia bareng dengan pasangannya, dia nggak ngobrol, nggak connect sama pasangannya, tapi dia liatin handphone, dia liatin sosial media, dia urus pekerjaan dia. Jadi kamu harus pelajari ilmu ini juga ya, harus fokus pada apa yang ada di depan ya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya be present to what you are doing. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah miliki jadwal yang pasti. Jadi dalam apapun yang kamu rencanakan terkait dengan goal yang ingin kamu capai, kamu harus pastikan kamu punya jadwal yang pasti. Jangan cuman kira-kira doang. Kira-kira tuh maksudnya gini, oh nanti gue pas pulang kerja mau olahraga deh sesempatnya. Itu kan kira-kira. Oh nanti weekend ini mau coba belajar bisnis deh, mau coba eksplorasi, lihat di bisnis apa yang kurang yang bisa dipelajari supaya nanti pada saat mulai bisnisnya bisa lebih matang. Kira-kira gitu, nggak ada waktunya. Itu biasanya nggak dijalankan. Itu biasanya yang membuat orang itu ya cuman ngomong doang, nggak dilakukan. Makanya kamu harus menentukan apa yang mau kamu lakukan, kapan. Misalnya, kamu bilang, oke, ini kan mau mulai bisnis nih, sekarang masih kerja, nanti malam jam 8 sampai jam 10 akan fokus mikirin bisnis. Jadi akan mengerjakan segala sesuatu terkait dengan bisnis yang akan dimulai. Atau misalnya seperti member yang ada di aplikasi Growin saya, dia bilang, Pak setiap malam sebelum tidur saya alokasikan 1 jam untuk kelarin 1 modul di Growin. Bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya 1 hari 1 modul, 300 hari sudah 300 modul. Itu kan ada ribuan modul di dalam. Ya intinya kamu harus ada waktunya yang pakem, yang dimana itu kamu ikutin dengan disiplin. Dan penting sekali bagi kamu untuk tidak ngeset waktunya itu terlalu lebar. Misalnya, kamu harus mengerjakan 1 presentasi bisnis. Kamu tulis waktunya 4 jam buat ngerjain presentasi. Padahal kalau bisnis itu presentasi dikerjain cuma 1 jam, kelar juga. Tapi karena kamu tulisnya 4 jam, set waktunya 4 jam, kamu lebih santai. Ini ada hukum yang namanya Parkinson Law. Parkinson Law ini menyatakan bahwa pekerjaan itu ikut meluas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kamu bisa Google nanti ya. Itu ada grafiknya tuh. Jadi kalau kamu tentukan 1 minggu, 1 kerjaan selesai, dia 1 minggu. Kalau kamu tentukan 2 hari, dia kelarnya 2 hari. Kamu harus biasakan untuk persempit. Yang paling cepat, yang paling memungkinkan untuk mengelarkan pekerjaan tersebut itu berapa lama. Kemudian hal selanjutnya yang penting juga itu adalah menentukan identitas kamu. Kamu itu siapa? Siapa diri kamu? Siapa orang yang kamu jadi panutan yang bisa menjadikan itu sebuah identitas? Ya misalnya kalau kamu adalah seorang pebisnis, kamu lihat Elon Musk adalah panutan kamu karena dia bisa menjalankan banyak bisnis dengan baik, manajemen waktu dengan baik, delegasi dengan baik, performanya semua baik, cara kerjanya bagus. Kamu bisa menempelkan identitas Elon Musk pada diri kamu. Atau misalnya hanya sekedar kalimat juga oke. Misalnya, saya adalah pebisnis yang sehat, disiplin dan mentalnya kuat. Nah ini adalah sebuah identitas yang dimana nanti akan menjadi patokan kamu ketika kamu mengambil sebuah keputusan. Ya saya kan pernah cerita, misalnya kalau kamu ngajak seorang artis yang badannya bagus untuk makan fried chicken misalnya, terus kamu kasih dia fried chicken yang banyak, apakah dia akan habiskan? Enggak, karena dia tahu identitas dia adalah seorang artis. Dia tahu bahwa dia harus menjaga dia punya badan, karena badannya dia yang akan menghasilkan uang buat dia. Fisiknya dia itu penting buat dia. Nah, kamu harus buat satu identitas yang menempel pada diri kamu. Misalnya kamu adalah seorang pebisnis yang badannya sehat, maka kamu ketika mau makan-makan yang kotor, kamu akan lebih menjaga. Misalnya kamu bilang kamu adalah seorang pebisnis yang disiplin, maka ketika kamu longgar, kamu akan lebih disiplin. Misalnya kamu bilang kamu adalah seseorang yang mentalnya kuat, maka ketika ada masalah, kamu akan mentalnya kuat. Gitu. Jadi ini paling bagus sih ya 2 tadi ya. Yang pertama kamu cari sosok yang kamu jadikan panutan itu menempel sebagai identitas kamu. Jadi kamu bilang saya adalah Elon Musk. Yang dilakukan Elon Musk apa ya dalam posisi ini?
Atau kamu deskripsikan dalam sebuah kalimat ataupun paragraf yang dimana itu kamu jadikan referensi terus ketika kamu mengambil sebuah keputusan. Kemudian hal yang terakhir yang menurut saya penting adalah selalu mencari cara untuk efisien. Jadi dalam apapun yang kamu kerjakan, pasti ada cara untuk menjadi efisien lagi. Jadi misalnya ada pekerjaan membuat PPT, kamu siapkan template-nya. Jadi kalau misalnya selanjutnya ada bikin PPT lagi, kamu tinggal pakai template yang sama supaya nggak capek. Kemudian misalnya ada tools-tools AI yang bisa kamu pakai supaya bisa ngirit waktu. Jadi kamu pikirin, apa yang harus kamu lakukan supaya waktu pada pekerjaan yang kamu lakukan itu bisa semakin sempit. Kayak misalnya saya, 5 tahun yang lalu, waktu saya untuk membuat satu video Hako gitu sih yang dialog, waktunya cuma 60 detik itu sekitar 6 jam. Karena saya harus pilih background-nya, pilih bajunya, kemudian bikin skripnya, kemudian diedit, belum ngerti banyak hal. Makin kesini, makin ngerti banyak tools, saya hanya butuh waktu 40 menit. Dari mulai sampai dengan selesai itu hanya 40 menit. Dan saya harap ke depannya bisa lebih sempit lagi. Nah, kenapa ini penting? Supaya waktu sisanya itu bisa kamu pakai untuk hal yang lain. Kayak misalnya saya sekarang kan sedang menjalankan bisnis aplikasi Growin dan juga aplikasi Winkatsu. Nah, waktu saya ini juga habis di 2 aplikasi ini. Jadi waktu saya kalau misalnya nggak saya kontrol, misalnya bikin konten 6 jam, itu kan udah habis. Sehari bikin konten 6 jam, udah habis. Waktu buat aplikasi Growin sama Winkatsu-nya udah sempit banget. Gitu. Jadi kalian juga lakukanlah hal yang sama. Ketika melakukan segala sesuatu, coba pikirin, gimana ya caranya supaya ini bisa lebih cepat lagi nih dilakukannya. Supaya lebih efisien lagi, pakai tools apa, bikin template apa yang bisa didelegasikan. Renungkan ini, karena ini akan membuat kamu menjadi jauh lebih efisien. Nah, kira-kira ini adalah 5 trik yang menurut saya akan membuat perubahan yang besar di dalam hidup kamu kalau kamu benar-benar implementasikan. Jadi saya harap kamu catat apa yang saya sampaikan di sini dan implementasikan. Benar-benar implementasikan ya, dari yang tadi kelola energi, fokus pada apa yang di depan, kemudian miliki jadwal pasti, bentuk identitas diri, dan juga mencari cara untuk efisien. Semoga berguna ya.